Mengapa Ismail Haniyeh dibunuh Israel saat berada di Iran? Oke, ada beberapa tujuan yang bisa tercapai oleh Israel kalau pembunuhan itu dilakukan di Iran. Pertama, Iran adalah musuh Israel. Jadi Iran itu benar-benar musuh semusuh-musuhnya. Nggak ada hubungan diplomatik dan komunikasi antar dua negara tersebut. Dua-duanya sudah haus darah masing-masing. Dengan begitu, Israel nggak punya beban ataupun keraguan apapun kalau mau membunuh Haniyeh di Iran. Yang kedua, Mossad sudah lama bersarang di Iran. Mossad memang sudah menginvestasikan banyak resource di Iran, serangan virus Stuxnet, sabotase atas instalasi nuklir Iran, dan pembunuhan terhadap ilmuwan-ilmuwan nuklir Iran, semua dilakukan di dalam negeri Iran tanpa bisa ditahan. Jadi membunuh Haniyeh di Teheran sebenarnya masih dalam kapabilitas Mossad. Mossad pasti sudah punya jaringan spionasenya sendiri di situ. Sebenarnya informasi pertama tentang bagaimana Haniyeh tewas adalah dari rudal. Maka banyak spekulasi di mana pesawat Israel mendapatkan rudal itu dari luar wilayah Iran dan rudalnya sampai ke kamar di mana Haniyeh tidur. Nah, presisi tinggi seperti ini membutuhkan mata manusia di darat. Biasanya dengan alat semacam senter yang menyoroti target dan rudalnya akan terbang ke arah objek yang di senter itu. Nah, kan senternya gak terlihat oleh mata manusia. Artinya harus ada agen Mossad di lapangan yang melakukan itu. Tapi informasi per 2 Agustus 2024 adalah bom itu sudah dipasang di kamar itu dari 2 bulan sebelumnya. Ini lebih gila lagi karena kebocoran itu berarti sudah berlapis. Itinerary Haniyeh sudah dipegang oleh Mossad. Kemungkinan dari sejak dia masih di Doha. Mossad sudah tahu di mana Haniyeh akan tinggal dan di kamar mana. Berarti ada yang membocorkan informasi rahasia ini dari kalangan aparat Iran. Dan informasi ini bocornya sudah sejak jauh-jauh hari sebelum acara inaugurasi Presiden Iran baru. Karena kalau mepet-mepet menyusun operasinya akan jauh lebih sulit. Ada yang bisa menyelidap masuk ke rumah itu untuk menanam bomnya dari jauh-jauh hari sebelum acara inaugurasi dan kabarnya 2 bulan sebelumnya. Dan gilanya lagi, itu rumah adalah safe house dari Garda Revolusi atau pasukan elit Iran yang membina hubungan dengan proksi luar seperti Hamas. Bomnya haruslah yang tidak terdeteksi dengan mudah karena seharusnya rumah itu sudah digeledah dulu oleh Garda Revolusi. Di hari H harus ada agen yang memata-matai rumah itu, entah dari luar atau dari dalam, yang mengkonfirmasi bahwa Haniyeh memang sedang ada di situ, barulah bom itu diledakkan. Semua agen-agen itu harus bisa menyelamatkan diri pada jam pertama tanpa terdeteksi. Itu baru 6 lapis kebocoran yang saya terpikir. Dan masing-masing dari poin-poin ini adalah operasi spionase besar sendiri. Dan berdasarkan reputasinya, Garda Revolusi bukan kesatuan ecek-ecek. Reputasi dan pengalamannya kucing-kucingan dan nyolong-nyolongan dengan intelijen setimur tengah sudah terbukti. Ketiga, yaitu untuk mempermalukan Iran. Jadi sesuai yang saya jelaskan sebelumnya, pembunuhan ini menjadi tamparan memalukan untuk Iran dan Garda Revolusi. Keempat, kalau dilakukan di Qatar, beban diplomasinya terlalu besar. Nah, kan Haniyeh ada dalam perlindungan Qatar karena sudah lama tinggal dengan aman di Doha. Israel punya hubungan di belakang layar dengan Qatar yang juga adalah sekutu dekat Amerika Serikat. Membunuh Haniyeh di Qatar akan menimbulkan bencana diplomasi buat Israel. Tapi kalau di Iran, bebas. Kelima, yaitu pesan untuk Iran, Hamas, Hizbullah, Al-Houthi, dan musuh-musuh Israel yang lain, bahwasanya Israel bisa mencapai musuhnya di mana saja dan Iran pun tidak akan bisa melindungi mereka. Walaupun per hari ini secara resmi Israel belum mengaku, semua orang tahu bahwa hanya Israel yang punya kapabilitas melakukan ini. Sekian dari saya Din Madani, ingin mengatakan kalau gak bermanfaat unfollow saja. Diskusi di kolom komentar.